يا ربنا اعترفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salaman salatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin memberikan sedikit saja, ada sebuah kisah makhluk Allah yang tunduknya luar biasa sama Allah. Bahkan ibadahnya begitu luar biasa sama Allah, bahkan sujudnya ribuan tahun sama Allah. Dan ternyata beliau itu saking dekatnya dengan Allah, bahkan melampaui dekatnya dengan malaikat. Namun, apa yang terjadi? Ketika Allah menciptakan satu lagi makhluk yang disebut dengan manusia, yaitu yang disebut hari ini manusia pertama itu adalah Adam. Ketika itu ada perintah Allah di surat 17 ayat 61, posisinya sebelah kiri, bagian atas menuju tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu laisa khalaqtatina. Saat itu dengan gagahnya iblis ngomong. Ada Allah nyuruh nih, wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika itu seluruh makhluk malaikat diminta bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dan mereka semua fasajadu, semuanya sujud. Siapa yang nggak mau sujud? Iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia mengatakan qala asjudu laisa khalaqtatina. Kukatakan aku kan terbuat dari tanah. Nah, ini akan lebih kita urai jauh lebih ke dalam lagi. Apa asbab iblis kok tidak mau sujud sama Adam? Kita akan diberikan penjelasan sama Allah di surat nomor 7 ayat 12, posisinya sebelah kiri bagian atas baris pertama. Allah bilang, ketika dia tidak mau bersujud, maka seketika itu iblis juga mengomong ke Allah. Iblis mengatakan kepada Allah bahwasanya qala ana khairu minhu. Dia berkata bahwasanya aku lebih baik darinya. Yang itu ditujukan kepada Adam. Seolah-olah iblis sedang mempertegas sama Allah bahwasanya aku lebih baik daripada Adam. Apa alasan terbesar iblis ngomong kayak gitu? Iblis mengatakan bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, dari sini akan kita urai sedikit saja. Iblis muncul qala ana khairu minhu. Katakanlah bahwasanya aku lebih baik darinya. Kenapa iblis ngomong lebih baik daripada Adam? Dia membuat sebuah statement bahwasanya karena aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Oke, kalau begitu sekarang kita perjelas. Kalaulah memang iblis berani mengakui bahwasanya dia lebih baik daripada Adam, dengan gara-gara dari penciptaannya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sekarang kita tanya lebih jauh. Pernahkah Allah mengatakan api lebih baik daripada tanah? Allah nggak pernah ngomong gitu. Terus kenapa iblis ngomong gitu? Ya, secara tidak langsung iblis butuh satu hal. Apa itu? Pemicu kesombongan dimulai dari satu rasa. Rasa apa? Rasa ingin dihormati. Kawan-kawan, Bapak Ibu, seluruh pendengar, kalau saya ingin bertanya jauh ke dalam hati kita, kira-kira pembelajaran tadi itu cerita kisah siapa? Ya, Allah sedang memberikan sebuah perumpamaan kisah yang pernah terjadi saat itu. Iblis yang sudah ada di dalam surganya Allah. Allah turunkan cuma karena satu hal. Iblis sombong. Padahal iblis saat itu begitu dekat, begitu sujudnya sama Allah luar biasa. Dan ketika itu, iblis Allah turunkan dari surganya Allah. Nah, kalau begitu, iblis ngomong nih. Di ayat 17, surat nomor 17, ayat 62. Iblis ngomong apa saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila. Iblis mengatakan dua permintaan iblis saat itu. Yang pertama, iblis diminta untuk dihidupkan sama Allah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Yang kedua,
Iblis meminta sama Allah untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. 2 permintaan ini dikabulkan sama Allah. Makanya terjadilah kisah iblis menggoda Adam. Terjebak Adam? Yes, Adam terjebak di situ. Nah, kisah ini sebenarnya menggambarkan adalah kisah kita. Memberikan sebuah gambaran bahwasanya cukup satu alasan, surga Allah sangat diharamkan kepada orang yang sombong. Kenapa surga diharamkan kepada orang sombong? Barangkali hari ini kita tidak mengakui kita sombong. Yaitu kembali kepada hati kita. Cuma, apa dasar iblis itu sombong? Dia dengan berani mengatakan, ana khairu minhu. Sesungguhnya aku lebih baik darinya. Kenapa iblis berani mengatakan lebih baik darinya? Jangan-jangan kita juga sering melakukan hal yang sama kepada makhluk yang lain. Aku lebih baik dari si Fulan, aku lebih hebat dari si Fulan, aku lebih mulia dari si Fulan, dan aku jauh lebih tinggi daripada si Fulan. Nah, hati-hati, ketika rasa itu lebih baik udah muncul, maka secara tidak langsung kita sedang menduplikasi sifat iblis itu. Nah, sekarang kawan-kawan, kalau saya tanya nih, iblis aja yang udah di surganya Allah, gara-gara sombong, gara-gara merasa lebih baik, itu diturunin tuh sama Allah dari surganya. Lalu kita siapa? Nyium bau surga belum? Peluang masuk surga juga masih dipertanyakan. Dimimpiin masuk surga juga belum tentu. Atau dikasih kode sama Allah dapat tiket surganya Allah juga belum. Berarti satu pertanda. Kesempatan masuk ke surga juga belum. Lalu kita sombong. Kita malu harusnya kawan-kawan sekalian. Kenapa harus malu? Iblis yang sudah dimasukkan Allah di surga diturunkan lagi. Lalu bagaimana dengan kita yang hari ini belum apa-apa sudah sombong? Ingat kawan-kawan sekalian, satu hal keanehan dalam hidup adalah ketika kita berani menggadaikan surga kita hanya gara-gara satu hal, butuh penghargaan dari orang lain. Hidup lelah. Orang yang lelah dalam hidupnya adalah ketika kemana-mana bawa topeng. Topeng apa? Topeng pujian, topeng penghargaan, topeng penghormatan, topeng jabatan. Sampai pada akhirnya dia lupa, jabatannya jadi Tuhannya. Pujian jadi Tuhannya. Padahal surat nomor 1 ayat 2 Allah bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya bagi Allah. Ingat, segalanya itu hanya punya Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah. Lalu siapa kita? Kita yang tidak pantas dipuji, tapi terkadang secara tidak langsung kita mengambil makomnya Allah. Dengan apa? Mencari pujian yang sejatinya adalah punya Allah. Demikian kawan-kawan sekalian, apa intinya hari ini? Jangan gadaikan surga kita hanya karena satu hal. Ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga kita tanpa kita sadari terjebak dari kesombongan. Assalamualaikum. Ya Rabbana a'tarafna